Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nailisa Adah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab teknik sampling. Nah, ini pengertiannya. Teknik sampling adalah cara-cara untuk memilih sebagian sampel atau anggota populasi agar dapat mewakili seluruh populasi. Nah, maksud dari pengertian ini tuh teknik sampling yaitu metode atau cara untuk memilih sebagian anggota dari populasi tersebut agar menjadi sampel penelitian. Nah, sampel ini kemudian digunakan untuk mewakili seluruh populasi dalam suatu penelitian. Nah, teknik sampling ini bertujuan agar kita bisa mendapatkan informasi tentang populasi secara keseluruhan tanpa perlu meneliti setiap individunya. Jadi, memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi tentang populasi dalam keseluruhan itu, tanpa meneliti di setiap individu masing-masing. Teknik sampling dibagi menjadi dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdapat menjadi tiga bagian, yaitu sampel random, stratified random, dan area random. Sedangkan non-probability sampling juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu purposive sampling, snowball sampling, dan sampling aksidental. Nah, di sini akan menjelaskan probability sampling. Contohnya, seperti memilih 100 siswa secara acak dari seluruh siswa di sebuah sekolah, atau menggunakan undian untuk memilih peserta tersebut. Nah, nanti diacak sesuai populasi yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya ada stratified random atau sampling acak berstrata, yaitu populasi dapat dibagi menjadi beberapa kelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya tingkat pendidikan. Lalu sampel acak bisa diambil dari setiap strata. Nah, contohnya seperti dalam penelitian ini tentang motivasi kerja karyawan. Populasi ini dibagi menjadi strata berdasarkan jabatan atau manajer staf, operator, dan lain sebagainya. Lalu, sampel acak diambil dari setiap tingkatan suatu jabatan. Itu contoh sampel acak berstrata atau stratified random. Yang ketiga, area random atau sampling acak berdasarkan area atau wilayah. Populasi dibagi berdasarkan area geografis, lalu terdapat beberapa area yang terpilih secara acak. Semuanya atau sebagian anggota dalam area tersebut akan terpilih menjadi sampel. Nah, contohnya, penelitian ini di suatu wilayah. Nah, contohnya itu seperti penelitian tentang kebiasaan belanja atau kebiasaan suatu masyarakat tersebut di suatu kota atau suatu desa. Nah, kota ini dibagi menjadi beberapa kecamatan atau kabupaten. Lalu beberapa kecamatan atau kabupaten itu dipilih secara acak dan kemudian sampel diambil dari penduduk di kecamatan yang telah dipilih atau kecamatan atau kabupaten yang telah terpilih. Ada yang tahu apa itu area geografis? Nah, area geografis itu sebuah wilayah atau kawasan tertentu yang memiliki karakteristik dan batas-batas geografis yang
jelas, seperti negara, provinsi, kabupaten, dan bahkan kawasan dengan ekosistem yang sama. Itu bisa dianggap dengan area geografis. Nah, yang pembagian kedua, non-probability sampling. Yang pertama, purposive sampling atau sampling bertujuan. Sampel ini berdasarkan tujuan atau kriteria spesifik yang relevan dengan peneliti. Jadi, sampel ini itu memiliki tujuan dan berpatokan dengan tujuan dengan kriteria yang spesifik, relevan dengan peneliti yang akan meneliti suatu tujuan tersebut. Yang kedua, snowball sampling atau sampling bola salju. Sampel awal dipilih, kemudian responden awal diminta untuk merekomendasikan responden lain yang memenuhi kriteria penilaian dan seterusnya. Contohnya, seperti penelitian tentang komunitas pengguna narkoba. Nah, peneliti ini mungkin memulai dengan beberapa orang yang dikenalnya atau yang telah merasakan menjadi tercandu dengan obat narkotika atau narkoba. Nah, kemudian peneliti ini meminta mereka untuk merekomendasikan anggota lain atau anggota komunitas lainnya. Nah, bisa disebut dengan snowball sampling. Yang selanjutnya, sampling aksidental atau sampling kebetulan. Sampai saat ini, sampel aksidental berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses. Contohnya, mewawancarai orang-orang yang kebetulan lewat di depan kampus atau di depan manapun untuk mengetahui pendapat mereka tentang isu terkini atau isu yang telah menjadi suatu tujuan tersebut. Sekian dan terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.